Pagi di pasar itu tak lagi membawa harapan. Mentari yang seharusnya menghangatkan hanya jatuh sebagai cahaya pucat di antara atap seng berkarat dan lorong-lorong becek yang berbau anyir. Suara tawar-menawar sudah lama tergantikan oleh bisik ketakutan. Para pedagang membuka lapak dengan tangan gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kecemasan yang selalu hadir setiap hari. Di pasar ini, senyum adalah kemewahan, dan keberanian adalah dosa yang mahal harganya. Setiap langkah di pasar terasa diawasi. Mata-mata preman berkeliaran seperti anjing liar yang siap menggigit kapan saja. Mereka berdiri bersandar di tiang-tiang lapuk, duduk di atas peti kayu, atau berjalan santai sambil memutar-mutar pentungan di tangan. Tak ada yang berani menegur, bahkan sekadar menatap terlalu lama pun bisa berakhir dengan bogem mentah. Pasar ini hidup, tetapi jiwanya sudah mati sejak lama. Para pedagang tahu satu nama yang menjadi akar dari semua penderitaan itu, Rian. Nama itu jarang diucapkan dengan suara keras, seolah menyebutnya bisa mendatangkan malapetaka. Rian adalah raja tanpa mahkota, penguasa pasar tanpa jabatan resmi. Di usianya yang parubaya, tubuhnya besar, wajahnya keras penuh bekas luka, dan sorot matanya dingin seperti besi karat. Disinilah ia membangun kerajaannya, bukan dengan hukum, tetapi dengan ketakutan. Setiap hari, upeti harus dibayar. Tidak peduli dagangan laku atau tidak peduli anak sakit atau istri melahirkan. Siapa yang tak mampu membayar, akan dipermalukan di depan umum, ditendang lapaknya, diinjak dagangannya, atau diseret ke sudut pasar untuk menerima pelajaran berdarah. Tangis dan teriakan sudah menjadi bagian dari suara pasar, menyatu dengan dengung lalat dan aroma sampah yang membusuk. Beberapa pedagang pernah mencoba melawan. Ada yang mengadu, ada yang berteriak meminta keadilan. Namun semuanya berakhir sama, menghilang. Ada yang ditemukan babak belur di gang belakang, ada pula yang tak pernah kembali ke pasar itu lagi. Sejak saat itu, perlawanan berubah menjadi kepasrahan. Orang-orang memilih menunduk, berharap hari berlalu tanpa masalah, meski harus mengorbankan harga diri dan sisa hidup mereka. Di sudut pasar yang paling sepi, berdiri sebuah gerobak gorengan kecil yang nyaris tak diperhatikan. Minyak panas mendesis pelan, dan aroma tepung goreng bercampur bawang putih melayang di udara. Seorang gadis muda berdiri di sana, wajahnya sederhana, matanya teduh namun menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. Namanya Putri. Ia datang setiap pagi, menjual gorengan murah, dan pulang sebelum matahari tenggelam, seperti bayangan yang tak ingin terlihat. Putri melihat semuanya, pemerasan, kekerasan, tangis para pedagang, namun ia tak pernah bersuara. Ia hanya menggenggam spatula lebih erat setiap kali preman lewat, menundukkan kepala ketika mata kasar menatapnya. Tak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Bagi pasar, Putri hanyalah gadis lemah penjual gorengan, satu dari sekian banyak korban yang akan hancur perlahan oleh kekuasaan Rian. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa di balik kesunyian Putri, ada api yang sedang tumbuh. Pasar ini mengira hari-harinya akan selalu sama, gelap, kejam, dan tak berujung. Mereka belum tahu, bahwa dari sudut kecil yang terabaikan, takdir sedang menulis awal dari runtuhnya sebuah kerajaan preman. Dan semuanya akan dimulai, dari pasar yang tak lagi aman ini. Pasar semakin gaduh saat Rian muncul. Tubuhnya besar dan tegap, dengan tatapan mata yang menusuk hingga ke tulang. Semua pedagang menunduk tanpa perlu diperintah, seperti daun yang jatuh di bawah angin kencang. Suara tawanya, kasar dan menggema, menandai kekuasaan yang ia pegang mutlak. Bahkan anak-anak yang lewat sekadar menahan napas, takut tatapan dingin itu menempel di kulit mereka. Rian bukan sekadar preman, ia adalah raja yang menuntut hormat dengan ancaman, dengan kekerasan, dan dengan kesombongan yang membuat pasar ini seperti neraka kecil di bumi. Ia berjalan dari satu lapak ke lapak lain, mengintip dagangan, memeriksa uang yang dikumpulkan para pedagang. Setiap ketidaksempurnaan, uang yang kurang, barang yang tidak sesuai, atau sikap yang dianggap menantang, dianggap sebagai pengkhianatan. Ada pedagang yang dipaksa menyanyikan nyanyian hinaan, ada yang ditekan lututnya hingga berlutut di depan seluruh pasar. Suara teriakan dan tangisan menjadi musik yang akrab bagi Rian, ia menikmati ketakutan yang ia ciptakan, seolah itu adalah bunga yang mekar untuknya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Rian mendekati gerobak kecil Putri. Gadis itu tetap tenang, wajahnya tak memperlihatkan rasa takut. Ia menyodorkan gorengan panas dengan tangan yang sedikit gemetar, tapi matanya tidak menunduk seperti pedagang lain. Rian menatapnya lama,
matanya menyelidik, seolah mencoba menebak kelemahan di balik ketenangan itu. "Bayar upeti," katanya, suara serak namun memerintah, "atau kau yang pertama kuingatkan." Pedagang lain menahan napas. Putri hanya mengangguk, mengeluarkan uang seadanya, namun di dalam hatinya, amarah mulai menyala. Rian tertawa, suara itu keras dan menggema di antara atap seng yang berkarat. Ia memutar tubuhnya, menatap sekeliling pasar, menantang siapapun yang berani menatapnya kembali. "Pasarku, semua milikku," teriaknya, dan setiap kata itu menusuk seperti pisau, membuat pedagang menunduk lebih dalam. Ia bangga pada kesombongannya, pada kekuatan yang ia bangun dari rasa takut orang lain. Kesombongan itu bukan sekadar gaya, itu adalah senjata yang melindungi kerajaannya yang berdarah. Di sisi lain pasar, Putri merasakan kehadiran kekuasaan itu seperti angin dingin. Ia tahu semua mata tertuju padanya, tapi ia tidak mundur. Setiap gorengan yang ia jual adalah simbol keteguhan kecilnya, perlawanan yang belum terlihat. Dalam hatinya, ia memutar rencana sunyi. Ia tak akan membiarkan pasar ini terus disiksa. Rian mungkin raja di mata orang lain, tapi baginya, kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan tidak akan bertahan lama. Preman-preman di sekeliling Rian menyeringai, mengikuti setiap gerakan tuannya. Mereka adalah bayangan kesombongan Rian, mereka menindas, memukuli, dan mempermalukan tanpa ragu. Namun ada yang berbeda hari itu. Beberapa dari mereka mencuri pandang ke arah Putri, merasakan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Gadis kecil itu berdiri tegap, diam, tapi ada aura yang menakutkan, sebuah ketenangan yang bukan berasal dari ketakutan, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang gelap dan berbahaya. Rian akhirnya berbalik, meninggalkan Putri dan gerobaknya. Ia berjalan ke tengah pasar, menunjukkan otoritasnya pada setiap pedagang. Namun di balik senyum puasnya, ada getaran halus yang tak ia sadari. Pasar ini mulai berbisik, diam-diam. Orang-orang mulai menyimpan keberanian kecil, bahkan pedagang yang paling penakut sekalipun. Mungkin satu orang kecil itu, yang tak terlihat berarti, akan menjadi bencana terbesar bagi kerajaan kesombongannya. Saat matahari mulai naik lebih tinggi, cahaya pagi memantul di pisau yang tersembunyi di kantong beberapa preman. Tetapi pandangan Rian tetap terpaku pada pasar, pada semua yang ia anggap miliknya. Dan di sudut kecil yang terlupakan itu, Putri menatap dengan tajam, menggenggam spatula seperti senjata, merasakan denyut darahnya sendiri sebagai persiapan untuk hari-hari yang akan datang. Pasar ini masih tampak aman di permukaan, namun bayangan bencana sudah mulai menebal. Rian mungkin raja sekarang, tapi hari-hari kejamnya di pasar baru saja dimulai. Pasar tetap hiruk-pikuk, tapi sorot mata para pedagang kini sedikit berbeda. Mereka menunduk di hadapan Rian, tapi pandangan mereka diam-diam menyusuri sudut-sudut pasar, tempat Putri berdiri. Gerobaknya kecil, dikelilingi asap minyak panas dan aroma gorengan yang menggoda, namun gadis itu berdiri seperti pilar teguh di tengah lautan ketakutan. Tiap kepulan asap seakan menutupi keberaniannya yang tersembunyi, dan ia tahu, hari-hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar, meski orang-orang di sekitarnya belum menyadarinya. Putri memulai hari dengan menggoreng adonan yang renyah, tangannya cekatan meski hatinya penuh kecemasan. Setiap kali Rian atau anak buahnya lewat, ia meneguk ludah, menahan napas sejenak, dan tetap memasang senyum polos. Namun di balik senyum itu, ada rencana yang terbentuk perlahan. Ia tahu ketakutan bisa menjadi senjata, tapi keberanian yang tepat waktu bisa menjadi bencana bagi mereka yang menyangka diri mereka tak terkalahkan. Hari ini, Putri memutuskan untuk mulai menghitung langkahnya dengan hati-hati. Seorang preman lewat, menendang gerobak kayu tua yang menahan minyak panas. Gorengan hampir tumpah, dan aroma harum itu seketika berubah menjadi bau panas dan ketegangan. Putri menatap preman itu dengan mata tajam, tapi tetap diam. Preman itu tertawa, mengira gadis itu hanya takut, tetapi di dalam diamnya, Putri sudah menandai semua gerakan, posisi, dan kekuatan setiap preman yang menindas pasar. Setiap detail menjadi bagian dari strategi yang ia simpan untuk saat yang tepat. Di sisi lain, pedagang lain mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak terlihat sebelumnya. Beberapa mata mengikuti Putri, melihat bagaimana ia bergerak cepat, cekatan, dan tidak terguncang meski ditekan oleh kehadiran Rian. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri gadis kecil itu, sesuatu yang membuat bisikan kecil muncul di antara pedagang, mungkin dia yang akan mengubah segalanya.
Ketakutan yang dulu mutlak mulai tercampur dengan secercah harapan yang belum pernah ada. Rian, di tengah kerajaannya sendiri, masih tidak menyadari adanya ancaman yang lahir dari sudut paling sunyi pasar. Ia terus berputar, tertawa, menakut-nakuti, dan memamerkan kekuasaan. Tapi setiap senyum puasnya, setiap langkah angkuhnya, perlahan membuka celah bagi Putri. Gadis itu mengamati, mencatat, dan merasakan denyut pasar yang mulai bergerak berbeda. Hari-hari kejam yang dibangun Rian, meski tampak sempurna, sebenarnya memiliki titik lemah yang tak pernah ia perhatikan. Saat sore mulai menyelimuti pasar, suasana berubah. Pedagang yang biasanya menunduk kini mulai melirik ke arah gerobak Putri, diam-diam mencari petunjuk, mencari keberanian. Setiap gorengan yang dijual Putri kini terasa lebih dari sekadar makanan, itu adalah simbol kecil perlawanan, tanda bahwa meski Rian adalah raja preman, ada yang menentang dengan cara yang tak terduga. Aroma gorengan, yang sebelumnya hanya pengalih lapar, kini menjadi pengingat akan keberanian yang tersembunyi. Preman-preman yang biasanya brutal mulai merasakan sesuatu yang aneh saat menatap Putri. Ada rasa tidak nyaman, seolah udara di sekitar gerobak itu lebih berat, dan gadis itu menatap mereka bukan dengan ketakutan, tetapi dengan fokus yang dingin. Salah satu preman yang mencoba mendekat pun mundur sedikit, merasa ada sesuatu yang salah. Dalam diam, Putri menandai setiap titik lemah, setiap kemungkinan celah untuk suatu hari nanti mengambil langkah yang lebih besar. Malam turun, dan pasar yang sebelumnya suram kini menyimpan ketegangan baru. Putri menutup gerobaknya perlahan, mengamati setiap gerakan preman yang pulang, dan merasakan denyut darahnya sendiri seperti alarm. Ia tahu bahwa hari-hari mendatang akan menentukan segalanya. Pasar mungkin tampak aman sementara, tapi sebuah badai diam-diam sedang membentuk garisnya, dan semua itu dimulai dari sudut kecil, dari gorengan yang panas, dari keberanian seorang gadis yang dipandang remeh oleh semua orang. Hari ini, sejarah baru untuk pasar itu mulai tercatat, meski belum ada yang tahu, bahkan Rian sendiri. Pasar mulai tegang saat Rian muncul di lorong tengah, wajahnya merah karena marah dan kesombongan. Kali ini, matanya menatap langsung ke arah gerobak Putri. Semua pedagang menahan napas, tahu bahwa tatapan itu bukan sekadar basa-basi, itu adalah peringatan berdarah. Rian melangkah berat, suaranya bergema di antara atap seng berkarat. Upetimu hari ini, Putri. Jangan kau pikir aku akan membiarkanmu melenggang tanpa membayar. Geramnya, setiap kata menekuk udara menjadi ancaman. Orang-orang di sekitar menunduk, beberapa menutup wajah, takut menjadi saksi atau korban berikutnya. Putri tetap tenang, tangan gemetar sedikit saat ia meraih uang dari kantongnya. Mata Rian seperti bor besar yang menembus kulit, menilai siapa yang lemah dan siapa yang harus dihancurkan. Ia menatap Putri lebih lama dari yang seharusnya, seolah ingin menanamkan rasa takut di setiap pori tubuhnya. Tapi di dalam hati Putri, bukan takut yang tumbuh, melainkan kemarahan yang dingin dan terkontrol. Ia tahu, saat ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal harga diri dan kehormatan yang telah dicuri bertahun-tahun. Rian memutar tubuhnya, menatap pedagang lain, seolah ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang aman. Preman-preman di sekitarnya bersorak, memamerkan pentungan dan senjata tajam, membuat udara pasar kental dengan rasa teror. Pedagang menunduk, beberapa menangis diam-diam, menyadari bahwa tidak ada hukum di pasar ini kecuali hukum Rian. Namun diam-diam, beberapa dari mereka menatap Putri dengan secercah harapan, seolah menyadari bahwa gadis kecil itu mungkin satu-satunya yang berani menantang tirani ini. Ketika Rian melangkah lebih dekat, ia menyambar tangan Putri, meraih uang yang telah ia siapkan. Spatula yang biasanya menjadi alat dagangnya kini ia genggam erat di saku, sebuah simbol kesiapan yang tidak bisa dipandang enteng. Rian tertawa kasar, menertawakan apa yang ia anggap kelemahan. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang aneh. Gadis kecil itu berdiri tegap, matanya menatap balik, tidak lari, tidak menunduk. Dalam keheningan itu, pasar menjadi saksi awal dari sebuah kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Preman-preman yang mengitari Rian mulai ragu. Ada aura berbeda dari Putri yang tak bisa mereka jelaskan. Ia diam, tapi setiap gerakannya penuh ketenangan dan perhatian. Rian, yang terbiasa dipuja karena kekerasannya, merasakan ada hal yang tidak ia kuasai kali ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, yang biasanya seperti pukulan, hanya menimbulkan kesunyian yang canggung. Dan disitulah ketakutan pertama muncul di dalam dirinya,
ketakutan yang ia kira hanya milik para pedagang lemah. Putri menyerahkan uang dengan tenang, namun pandangannya tak pernah berpindah dari mata Rian. Setiap senyum tiruan dari preman yang menertawakan, setiap langkah angkur Rian, dicatat dan diingat. Dalam hatinya, sebuah rencana mulai terbentuk, bukan hanya untuk melawan, tapi untuk menuntut balas keadilan yang lama tertunda. Ia menyadari bahwa hari ini adalah tanda awal bahwa tirani tidak akan bertahan selamanya. Rian akhirnya melepaskan genggamannya, menatap Putri dengan campuran amarah dan rasa penasaran. "Hati-hati, gadis kecil, jangan berpikir kau bisa selamat dari pasar ini," geramnya sambil mundur, tapi matanya masih menatap tajam. Para pedagang menahan napas, merasakan ketegangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pasar yang biasanya dipenuhi ketakutan kini mulai terasa berbeda, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang tak bisa diukur oleh kekuatan Rian semata. Saat malam perlahan menutupi pasar, Putri menutup gerobaknya dengan hati-hati. Tubuhnya lelah, tapi matanya tetap tajam, mengawasi setiap gerakan yang tersisa dari preman dan Rian. Ia tahu, hari ini hanyalah permulaan. Upeti darah yang diminta Rian hanyalah isyarat, peringatan, dan awal dari konflik yang lebih besar. Pasar mungkin tampak kembali sunyi, tapi dalam diam, sebuah badai sedang membentuk jalannya, dan Putri adalah pusat dari gelombang yang akan menghancurkan kesombongan seorang raja preman. Pasar kini terasa seperti kuburan yang hidup. Tangisan para pedagang yang menahan sakit hati dan ketakutan terdengar di lorong-lorong sempit, tapi tak ada yang peduli. Rian telah pergi untuk sementara, meninggalkan jejak ancaman yang mengalir di udara seperti racun. Seorang pedagang tua menundukkan kepala di depan gerobak dagangannya yang hampir hancur, matanya basah oleh air mata yang tak bisa ia biarkan jatuh sepenuhnya di depan preman lain. Setiap tetes tangis adalah suara yang tak didengar, sebuah jeritan yang hilang di antara desakan kekuasaan Rian. Di lorong lain, seorang ibu muda menangis pelan, menahan tangis agar anaknya tak takut. Uang upeti yang diminta Rian jauh lebih banyak dari hasil dagang sehari-hari, dan ia tahu bahwa jika gagal membayar, nasib yang menunggu adalah hinaan, pukulan, atau bahkan lebih buruk. Pedagang muda yang mencoba membela diri hanya menelan ludah, menyadari bahwa keberanian di pasar ini bisa berarti kematian lambat atau segera. Dan semua ini terjadi di depan mata Putri, yang berdiri di sudut gerobaknya, mengamati, menilai, dan merasakan setiap ketidakadilan yang mengalir seperti arus darah panas. Putri melihat seorang pedagang kecil yang hampir kehilangan dagangannya karena preman menendang gerobak kayu. Ia bisa merasakan kepanikan dan rasa takut yang menempel di tubuh lelaki itu. Gadis itu menelan ludahnya sendiri, menatap ke arah preman-preman yang tertawa puas, dan dalam diamnya, amarah mulai merambat seperti api di hati. Tidak ada yang berani menentang Rian, tapi Putri tahu bahwa kekuatan sejati bukan datang dari jumlah atau ukuran, melainkan dari keberanian yang tepat waktu dan tekad yang tak tergoyahkan. Di tengah keheningan yang penuh tekanan itu, Putri memutuskan untuk melakukan hal kecil namun berarti. Ia memberikan sepotong gorengan panas kepada pedagang tua yang gemetar, senyumnya singkat namun hangat. Pedagang itu menatapnya dengan mata terkejut, seolah menemukan secercah cahaya di lorong gelap. Momen itu singkat, tapi cukup untuk menyalakan harapan kecil, bahwa ada yang peduli, bahwa mungkin tidak semua orang di pasar ini tunduk sepenuhnya pada ketakutan. Namun Rian tak pernah jauh dari bayangan pasar. Suara langkah kakinya yang berat terdengar dari jauh, seolah menekan udara, mengingatkan semua orang bahwa ketenangan adalah ilusi. Para preman yang biasanya menindas sekarang berdiri lebih tegap, menyadari bahwa rasa takut mereka sendiri mulai terguncang oleh perhatian Putri. Gadis kecil itu, yang tampak lemah, diam-diam menjadi simbol keteguhan yang belum pernah mereka kenal. Dan setiap kali Rian lewat, ketegangan di pasar meningkat, seperti badai yang menunggu momen tepat untuk meledak. Di lorong-lorong sempit, tangisan terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan memilukan. Seorang pedagang muda menunduk di samping dagangannya yang hancur, memeluk kepala anaknya yang menangis. Semua usaha, semua kerja keras, seolah lenyap begitu saja di hadapan Rian. Tapi Putri berdiri teguh, matanya memantau, setiap gerak, setiap ketakutan, dan setiap kesalahan preman. Ia menyadari bahwa hari-hari penderitaan ini bukan hanya kesialan, melainkan langkah-langkah menuju perubahan yang akan ia bawa perlahan tapi pasti. Senja mulai turun, mewarnai pasar dengan cahaya oranye yang kontras dengan bayangan gelap kekuasaan Rian. Pedagang yang lelah menatap ke arah gerobak Putri, menyadari bahwa gadis kecil itu bukan sekadar
Penjual gorengan biasa, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengisyaratkan bahwa diam bukanlah ketakutan semata, tetapi persiapan. Dan di mata Putri, ada kilatan api yang tidak bisa disembunyikan, sebuah janji bahwa pasar ini akan berubah, meski harus melalui darah, air mata, dan keberanian yang tak terduga. Malam tiba, dan pasar mulai sepi, namun udara masih tegang. Tangisan yang tak terdengar sepanjang hari tetap bergema dalam pikiran semua orang. Putri menutup gerobaknya, memandang lorong yang kini sunyi namun masih menyimpan jejak penderitaan. Ia tahu bahwa langkah kecil hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pasar ini masih dikendalikan oleh Rian, masih diselimuti ketakutan, tetapi benih perlawanan telah ditanam, dan satu persatu, hari-hari gelap ini akan menghadapi badai yang tidak mereka duga sebelumnya. Malam itu, ketika pasar mulai sunyi, Putri duduk di belakang gerobaknya, menatap api kecil dari minyak gorengan yang masih panas. Diamnya bukan karena ketakutan, tetapi karena kenangan yang menghantui setiap sudut pikirannya. Ia mengingat masa kecilnya yang tenang, sebelum Rian dan para preman datang menebar teror. Ayahnya seorang pedagang sederhana yang selalu mengajarkan kejujuran, ibunya lembut dan selalu menenangkan setiap kegelisahannya. Semua itu hancur dalam sekejap ketika pasar mereka pertama kali diserbu, dan keluarga kecil itu menjadi korban keserakahan. Ayahnya dipukuli habis-habisan di depan mata Putri saat mencoba menolak bayaran paksa. Tangisan Putri memecah udara, tapi tak ada yang peduli. Ia menyaksikan tubuh ayahnya tersungkur di tanah, wajahnya penuh darah, sementara para preman tertawa, puas dengan kekuasaan yang mereka miliki. Ibunya pingsan di sudut pasar, dan sejak hari itu, kehidupan Putri berubah selamanya. Rasa aman, tawa, dan masa kecil yang bahagia lenyap seketika, digantikan oleh rasa takut dan kemarahan yang membara di dalam dada. Setelah kejadian itu, Putri belajar untuk menyembunyikan dirinya. Ia menjadi gadis pendiam, terlihat lemah dan tak berdaya, tapi di balik itu, hatinya keras seperti batu. Ia mengamati preman, menghitung gerakan mereka, dan merancang strategi yang tersembunyi dalam diamnya. Setiap pukulan yang ia saksikan, setiap penganiayaan yang ia alami, menjadi pelajaran berharga. Trauma yang ia rasakan bukan hanya luka, tetapi juga bahan bakar bagi tekadnya untuk suatu hari membalas dendam dan membawa keadilan bagi mereka yang tak bersuara. Pada usia belasan tahun, Putri mulai melatih dirinya sendiri. Ia belajar bertarung, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menguatkan tubuh dan pikirannya. Setiap gerakan yang ia pelajari dari ayahnya, setiap trik yang ia lihat dari orang-orang di pasar, diserap dan disimpan. Ia tahu bahwa suatu hari, ketakutan yang kini menindas pedagang kecil akan memiliki lawan yang tak terduga. Dan setiap gorengan yang ia goreng, setiap senyum yang ia tunjukkan kepada pedagang lain, hanyalah kamuflase untuk menyembunyikan api yang semakin membesar di dalam hatinya. Putri sering merenung di sudut pasar, mengingat wajah-wajah yang hilang, pedagang yang hancur, dan rasa ketidakadilan yang menempel di setiap sudut. Ia sadar bahwa keberanian yang ia simpan dalam diam harus digunakan secara tepat, bukan sembarangan. Ia harus menunggu saat yang tepat, mengamati kesalahan Rian dan anak buahnya, dan mempersiapkan serangan yang tak bisa mereka duga. Trauma yang dulu melemahkan kini menjadi kekuatan tersembunyi yang menguatkannya dari hari ke hari. Kenangan masa lalu juga memberinya empati. Ia tidak ingin kekejaman Rian hanya berakhir dengan dendam pribadi, tetapi ingin menyelamatkan pasar dan semua pedagang yang tertindas. Setiap langkahnya kini dipenuhi perhitungan, bagaimana melindungi yang lemah, bagaimana menundukkan yang sombong, dan bagaimana menjadikan pasar tempat yang aman kembali. Putri bukan sekadar gadis penjual gorengan, ia adalah simbol harapan yang lahir dari luka dan penderitaan. Malam itu, ia menyadari bahwa dirinya telah siap untuk menghadapi Rian suatu hari nanti. Setiap detail tentang kekejaman sang raja preman terekam jelas di ingatannya, gerakannya, tawa kasarnya, cara dia memanipulasi ketakutan. Semua itu kini menjadi peta bagi Putri, panduan untuk melancarkan perlawanan yang akan menghancurkan tirani yang telah menguasai pasar bertahun-tahun. Ia merasakan denyut darahnya semakin cepat, bukan karena ketakutan, tetapi karena adrenalin yang membara, mempersiapkan badai yang akan datang. Sebelum menutup matanya untuk beristirahat, Putri menatap gerobaknya yang kecil, yang kini bukan sekadar tempat dagangannya, tetapi markas kecil dari tekad yang membara. Ia membayangkan pasar yang kembali damai, pedagang yang tersenyum tanpa takut, dan preman-preman yang tak lagi menguasai.
Hari-hari gelap yang ia lalui bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang untuk membalaskan dendam, menegakkan keadilan, dan membuktikan bahwa satu orang, meski kecil, bisa mengguncang kekuasaan yang sombong dan brutal. Pasar pagi itu kembali riuh, tapi nuansanya berbeda. Suara tawa Rian menggema lebih keras dari biasanya, seperti dentuman genderang perang. Ia berjalan di tengah lorong-lorong dengan langkah berat, memperlihatkan kesombongan yang memuncak. Tiap preman yang mengiringinya menatap pedagang dengan senyum menghina, memamerkan kekuasaan seakan pasar ini adalah wilayah mutlak mereka. Semua orang menunduk, bukan hanya karena takut, tetapi karena tahu bahwa amarah Rian selalu membawa bencana. Tak seorang pun berani menatapnya lama-lama, apalagi menentang. Hari itu, Rian lebih brutal daripada sebelumnya. Ia menendang gerobak, memutar dagangan, dan menuntut lebih banyak upeti dari pedagang yang lemah. Setiap pengaduan ditertawakan, setiap keluhan dipatahkan dengan ancaman. Para pedagang yang biasanya menunduk diam, kini hanya bisa menelan ludah dan menahan amarah. Setiap langkah Rian seperti menyebarkan racun, memaksa pasar bernapas dalam ketegangan yang mencekik. Suasana yang tadinya sudah tegang kini berubah menjadi mencekam, dan bayangan kekerasan menggantung di setiap sudut pasar. Putri memperhatikan dari sudut gerobaknya, mata tajamnya menatap setiap gerakan Rian. Ia tidak lagi takut, tapi menilai, mengamati kelemahan yang mulai terlihat dari kesombongan sang raja preman. Setiap pukulan yang dilakukan Rian, setiap teriakan yang dilontarkan, menjadi pelajaran yang tersimpan rapi di kepala Putri. Ia memahami satu hal, kesombongan yang berlebihan selalu meninggalkan celah, dan celah itu adalah jalan untuk menghancurkan kekuasaan yang menindas. Seorang pedagang muda mencoba menolak membayar upeti lebih dari biasanya. Rian mendekat dengan langkah cepat, menamparkan wajah lelaki itu hingga tersungkur di tanah. Gelak tawa preman lain mengiringi setiap pukulan, seakan merayakan ketidakadilan. Tapi pandangan Putri tetap dingin dan terfokus. Setiap tindakan Rian ia catat, setiap gerakan preman ia hafalkan. Di balik ketenangan yang tampak, Putri mulai menyusun strategi untuk menghadapi hari-hari kejam yang akan datang. Hari ketika kesombongan Rian akan menjadi musuh terbesarnya. Kesombongan Rian semakin jelas ketika ia mulai memamerkan kekuasaan di depan seluruh pasar. Ia berdiri di atas tumpukan peti kayu, menatap pedagang dan tertawa keras. "Pasar ini milikku, siapapun yang berani menentang, akan kuingatkan," teriaknya, suaranya memecah udara pagi yang biasanya sepi. Anak buahnya bersorak, sementara pedagang menunduk lebih dalam. Tapi di mata Putri, ada satu hal yang tak bisa diabaikan, raja preman itu terlalu percaya diri, terlalu sombong, dan itu adalah kesalahan terbesar yang bisa ia manfaatkan. Di lorong-lorong sempit, Putri mengatur napasnya, menenangkan hati, dan mempersiapkan diri. Ia menyadari bahwa setiap tindakan Rian adalah kesempatan untuk belajar, untuk merencanakan langkah berikutnya. Setiap ketakutan yang ditimbulkan sang preman, setiap tangisan pedagang, menjadi bahan bakar bagi keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, kesombongan Rian bukan hanya kejam, tetapi juga rentan, dan saat yang tepat akan datang. Sore hari, Rian meninggalkan pasar dengan langkah penuh kepuasan, meyakini bahwa ia telah menaklukkan semua orang. Tapi jejak kesombongannya meninggalkan rasa tidak nyaman yang samar-samar di udara. Pedagang menatap Putri dengan harapan yang tersirat, mereka mulai menyadari bahwa gadis kecil itu bukan sekadar penjual gorengan biasa. Ia berdiri di tengah ketakutan dan penderitaan, menjadi simbol bahwa mungkin, kekuasaan Rian tidak akan bertahan selamanya. Saat malam menyelimuti pasar, Putri menutup gerobaknya dan menatap lorong-lorong gelap yang kini hening. Ia tahu, kesombongan Rian telah menimbulkan celah besar yang bisa ia gunakan. Setiap pukulan, setiap ancaman, setiap tawa kejam yang ia saksikan akan menjadi bagian dari rencana yang matang. Pasar mungkin masih berada di bawah kekuasaan Rian, tapi api perlawanan dalam diri Putri kini berkobar, siap untuk menghancurkan tirani yang selama bertahun-tahun menindas orang-orang kecil. Hari-hari gelap Rian baru saja mencapai puncak, dan badai yang akan menurunkannya sedang bersiap. Pasar mulai sepi saat matahari mulai turun, tapi udara tetap panas oleh sisa ketegangan yang ditinggalkan Rian. Preman-preman yang mengintai di setiap sudut tampak lebih waspada, meski mereka yakin tidak ada yang bisa menentang raja preman itu. Tapi Putri berdiri di gerobaknya dengan mata yang berkilat, menggenggam spatula dengan erat. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, bukan ketakutan yang membuatnya gemetar, melainkan kemarahan yang membara dan tekad yang menuntunnya.
Api dalam dadanya mulai menyala, menolak lagi menjadi gadis lemah yang dipandang remeh. Ia menyaksikan seorang preman menendang gerobak seorang pedagang tua hingga hampir terbalik. Putri merasakan darah panas mengalir di wajahnya, bukan karena rasa takut, tetapi karena amarah. Dalam sekejap, ia bergerak, tangannya cekatan, menaruh gorengan di nampan pedagang lain, lalu menatap preman itu dengan tatapan dingin. Preman itu terkejut, menahan langkah, tidak mengerti bagaimana gadis kecil ini berani menatapnya tanpa getaran ketakutan. Hanya satu hal yang muncul di mata Putri, bahwa ketidakadilan ini tidak bisa terus dibiarkan. Pedagang lain menatapnya dengan rasa kagum dan haru. Mereka menyadari sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putri tidak hanya menahan diri, ia mulai berani menentang, walau secara simbolis, walau hanya dengan keberanian yang terlihat sederhana. Mata para pedagang berbinar dengan harapan, mengetahui bahwa mungkin ada satu orang yang cukup berani untuk menghadapi kekejaman Rian. Api yang menyala dalam dada Putri kini menjadi percikan kecil bagi keberanian orang lain. Preman yang menindas itu mencoba mendekat, menertawakan keberanian Putri yang dianggapnya hanyalah kesombongan remaja. Namun saat ia maju, Putri sudah siap. Dengan gerakan cepat dan presisi yang mengejutkan, ia memukul tangan preman itu hingga tersenggol mundur, membuat pentungan jatuh dari genggamannya. Suasana pasar hening sejenak, seolah udara menahan napas. Orang-orang yang biasanya menunduk kini melihat bahwa keberanian bisa muncul dari tempat yang paling tidak mereka duga, dari seorang gadis kecil penjual gorengan. Rian yang masih mengawasi dari jauh mulai memperhatikan perubahan ini. Kesombongannya yang biasanya tak tergoyahkan mulai menimbulkan keraguan. Ada sesuatu di dalam diri Putri yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia pahami dan tidak bisa ia hancurkan hanya dengan teror. Kesadaran itu membuat amarah Rian tumbuh, tapi juga menimbulkan ketakutan samar, bahwa kekuasaan yang selama ini ia bangun dari ketakutan bisa runtuh oleh satu gadis yang dianggap lemah. Putri menatap setiap gerakan Rian dan anak buahnya dengan fokus tajam. Ia tahu bahwa hari ini hanyalah awal, dan langkah berikutnya harus lebih terukur. Api dalam dadanya tidak hanya untuk membela diri, tetapi juga untuk melindungi pedagang lain. Setiap pukulan, setiap ancaman yang ia saksikan di pasar kini menjadi strategi tersembunyi di kepalanya. Ia bukan hanya sekadar gadis kecil yang membiarkan ketakutan menekannya, ia sedang menyiapkan diri untuk badai yang akan mengguncang seluruh pasar. Seiring senja menebal menjadi gelap, Putri menutup gerobaknya sebentar, menarik napas panjang, dan menatap lorong-lorong pasar yang kini hening namun syarat ancaman. Ia tahu bahwa keberanian hari ini akan menimbulkan risiko besar, tetapi juga menyalakan harapan yang telah lama mati. Api dalam dadanya membara lebih kuat dari sebelumnya, menolak lagi tunduk pada tirani Rian. Pasar ini, yang selama bertahun-tahun menjadi ladang ketakutan, perlahan mulai merasakan bayangan perlawanan yang tak terelakkan. Malam tiba sepenuhnya, dan pasar kembali sepi. Namun hati Putri tidak pernah sepi. Ia menutup gerobaknya, menyimpan spatula di sisi, dan menatap langit malam yang mulai gelap. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi pertama kali, ia merasakan sesuatu yang baru, kontrol, kekuatan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Api dalam dadanya bukan lagi sekadar kemarahan, ia adalah janji diam-diam bahwa suatu hari, pasar ini akan bebas dari tangan seorang raja preman, dan hari itu mungkin tidak akan terlalu lama lagi. Lorong-lorong pasar pagi itu tampak biasa, namun udara terasa berbeda. Ada ketegangan yang hampir tak terlihat, namun Putri bisa merasakannya di setiap langkah preman yang berkeliaran. Mata-mata yang dulu menebar ancaman kini sedikit waspada, karena gerakan Putri lebih tajam, lebih mantap, dan penuh perhitungan. Ia tahu bahwa hari ini bukan sekadar hari biasa, hari ini adalah awal dari perlawanan yang akan mengubah segalanya. Setiap langkahnya terdengar pasti, dan setiap gerakan tangannya menunjukkan kesiapan yang membara. Seorang preman kecil yang biasanya suka memukuli pedagang tua melewati gerobak Putri. Dalam sekejap, Putri menyambar spatula yang sudah ia latih sebagai senjata, dan dengan gerakan cepat, memukul preman itu hingga terjengkang ke lantai. Gasakan itu cukup untuk membuat semua preman di lorong berhenti sejenak, terkejut oleh keberanian yang tak mereka sangka. Darah pertama menodai lantai, bukan sebagai pembalasan membabi buta, tetapi sebagai pesan tegas bahwa ketakutan mereka mulai berbalik arah. Pedagang yang menonton dari balik lapak menahan napas. Tidak ada yang berani bersuara, tetapi mata mereka menyala oleh harapan. Selama bertahun-tahun, mereka hidup di bawah teror Rian, menunduk dan menahan air mata.
Sekarang, melihat putri melakukan sesuatu yang nyata, ada getaran keberanian yang mulai menyebar perlahan. Satu tindakan kecil, satu pukulan tepat, telah mengguncang tatanan yang mereka kira tak tergoyahkan. Rian, yang berada di sisi lain pasar, mulai mendengar kabar tentang kekacauan kecil itu. Anak buahnya datang tergesa-gesa, melaporkan preman yang terjatuh di lorong. Wajah Rian memerah bukan hanya karena marah, tetapi karena rasa penasaran dan kekesalan. Ada sesuatu dalam diri putri yang membuatnya berbeda dari semua korban yang ia kenal. Kesombongannya mulai terguncang, karena untuk pertama kali, ada seseorang yang berani menentang secara nyata, bukan sekadar simbolis. Putri tidak berhenti di situ. Ia bergerak cepat, menahan seorang preman lain yang mencoba menyerangnya dengan pentungan. Setiap gerakan terhitung, setiap pukulan diarahkan dengan presisi, bukan brutalitas tanpa arah. Darah mengalir di lantai lorong, dan aroma besi bercampur dengan minyak gorengan. Suasana pasar berubah seketika, ketakutan masih ada, tetapi kini disertai rasa kagum dan cemas. Pedagang yang dulu hanya menunduk kini melihat bayangan harapan di sudut kecil pasar itu. Preman yang tersisa mulai ragu. Mereka yang biasanya garang kini menatap putri dengan mata cemas. Gadis kecil yang mereka anggap lemah kini menjadi ancaman nyata. Rian mulai menyadari hal itu dari jauh, wajahnya memerah karena marah dan kebingungan. Kesombongannya selama ini membutakan mata, ia mengira pasar ini miliknya mutlak, tetapi satu gadis penjual gorengan telah memulai badai yang bisa menghancurkan semua yang ia bangun dengan ketakutan dan kekerasan. Di tengah kekacauan itu, Putri tetap fokus. Ia tahu ini baru langkah awal, dan harus lebih cermat dari sebelumnya. Setiap pukulan, setiap tendangan, setiap langkah preman dicatat dalam ingatannya. Ia belajar cepat, kekuatan fisik saja tidak cukup, strategi dan ketepatan waktu adalah kunci. Darah pertama yang jatuh bukan sekadar balas dendam, tetapi peringatan bagi semua yang menindas pasar ini. Putri bukan lagi gadis lemah yang bisa diintimidasi. Saat matahari mulai menurun, pasar kembali hening, tapi aura yang baru terbentuk tetap ada. Darah yang tumpah di lorong-lorong bukan hanya tanda perlawanan, tetapi simbol awal dari perubahan yang tak bisa dihentikan. Pedagang menatap Putri dengan harapan yang terpancar di mata mereka. Putri menutup gerobaknya sejenak, menatap lorong-lorong yang kini dipenuhi ketegangan, dan merasakan denyut darahnya sendiri seperti janji. Hari-hari Rian sebagai raja preman di pasar ini mungkin sudah mulai terhitung mundur. Pasar pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Suasana masih sama hiruk, tetapi ada ketegangan yang lebih tebal di udara. Preman-preman yang tersisa sejak insiden darah pertama mulai menatap Putri dengan rasa takut samar. Mereka yang dulu menertawakan gadis kecil penjual gorengan kini menyadari bahwa gadis itu bukan lagi sekadar korban yang lemah. Setiap gerakan Putri kini terhitung, setiap langkahnya penuh perhitungan, dan setiap tatapannya menimbulkan hawa dingin yang membuat para preman mundur beberapa langkah. Seorang preman mencoba menyerang Putri dengan pentungan besar, mengira kekuatan fisiknya cukup untuk menaklukkan gadis itu. Tapi Putri bergerak lebih cepat daripada yang pernah mereka duga. Dengan satu lompatan gesit, ia menghindari serangan itu, lalu membalikkan posisi dan memukul preman itu tepat di bahu. Suara benturan memekakkan telinga, dan preman itu tersungkur, menjerit kesakitan. Pedagang yang menonton menahan napas, kagum sekaligus takut. Putri bukan hanya berani, ia lincah, cepat, dan mematikan dalam gerakannya. Rian, yang memperhatikan dari jauh, mulai merasakan ketakutan samar. Kesombongannya terguncang ketika ia melihat Putri mengalahkan preman yang lebih besar darinya dengan gerakan gesit dan terkontrol. Ia mendekat perlahan, menatap gadis itu dengan mata membara. "Kau berani," gumamnya, suaranya penuh amarah dan kebingungan. Tapi Putri hanya menatap balik, tenang namun menantang, seolah mengatakan bahwa ini baru permulaan. Putri bergerak di antara lorong-lorong pasar, menggunakan gerakan tubuhnya yang gesit untuk menghindari serangan preman lain sambil membalas dengan tepat. Setiap pukulan diarahkan ke titik yang lemah, setiap tendangan menghentikan langkah lawan. Darah menetes di lantai, aroma besi bercampur dengan minyak gorengan. Pedagang yang dulu hanya menunduk kini menonton dengan kagum, ada rasa lega dan harapan yang perlahan muncul, melihat bahwa kekuatan bisa muncul dari tempat yang paling tak terduga. Rian semakin murka, ia melangkah cepat ke tengah pasar, mencoba memproyeksikan otoritasnya. "Cukup," teriaknya, suara menggelegar, mengguncang atap seng. Preman-preman lain mencoba membalas, tapi mereka mulai ragu,
menyadari bahwa gadis kecil itu kini lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Putri menghadapinya dengan kepala tegak, matanya berkilat seperti api yang menolak padam. Ia tidak lagi hanya mempertahankan diri, ia mulai menyerang, menunjukkan kemampuan bertarung yang selama ini disembunyikannya. Serangan demi serangan rian dibalas dengan gerakan lincah Putri. Setiap pukulan dan tendangan yang ia lancarkan menimbulkan efek yang mengejutkan. Preman yang biasanya garang kini terjatuh satu persatu, bingung menghadapi gadis yang dianggap lemah itu. Setiap kali Putri memukul, ada energi yang menyebar ke seluruh pasar, memberi pedagang harapan bahwa keadilan mungkin masih bisa dicapai. Mereka mulai menyadari bahwa gadis kecil ini bukan sekadar penjual gorengan, ia adalah kekuatan yang baru lahir di pasar ini. Kesombongan Rian mulai menurun. Ia mundur beberapa langkah, mencoba menilai ancaman yang kini nyata. Putri tidak hanya cepat, tetapi juga cerdik. Ia memanfaatkan kekacauan pasar untuk bergerak, mengatur posisi, dan menyerang secara tak terduga. Setiap pukulan bukan hanya membela diri, tetapi mengirim pesan, kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan bisa runtuh, dan gadis kecil ini adalah ancaman yang tak boleh diremehkan. Pasar yang dulu hanya menunduk kini menahan napas, menyaksikan kelahiran perlawanan yang sesungguhnya. Malam mulai menyelimuti pasar, tetapi pertempuran hari itu meninggalkan jejak yang jelas. Putri menatap tubuh preman yang tersungkur di lorong-lorong, tubuhnya lelah namun matanya tetap tajam. Ia tahu ini baru permulaan, Raja Preman itu belum sepenuhnya menundukkan diri, dan ancaman yang lebih besar akan datang. Namun satu hal jelas, Putri bukan lagi gadis biasa, bukan lagi sekadar penjual gorengan yang dianggap lemah. Ia adalah simbol perlawanan, kekuatan yang bangkit dari luka, dan api yang akan menghanguskan kesombongan Rian suatu hari nanti. Pasar pagi itu penuh ketegangan yang berbeda. Suasana masih hiruk, tapi ada hawa takut dan kekaguman yang bercampur. Putri tidak lagi berdiri di sudut gerobaknya, ia bergerak di tengah lorong-lorong pasar, memimpin langkah-langkah kecil pertama menuju pemberontakan. Preman-preman yang biasanya berani kini menatapnya dengan waspada, sadar bahwa gadis kecil ini bukan sekadar ancaman simbolis, tetapi lawan nyata. Pedagang di sekitar menahan napas, mengikuti gerakan Putri dari balik dagangan mereka, menyadari bahwa ini adalah momen yang telah lama mereka tunggu. Seorang preman mencoba menghampiri seorang pedagang tua, siap menuntut upeti paksa. Putri tiba-tiba muncul dari belakang, spatula di tangan seperti tombak tajam, dan memukul preman itu tepat di lengan hingga pentungan terlepas. Preman itu terjatuh ke lantai, menjerit kesakitan, sementara para pedagang menahan napas kagum. Suasana pasar seketika berubah, ketakutan masih ada, tetapi kini bercampur dengan rasa harapan. Putri menunjukkan bahwa keberanian bukan lagi sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang bergerak di lorong-lorong pasar. Rian, yang melihat dari jauh, mulai merasa amarahnya memuncak. Ia melangkah cepat, menatap gadis kecil itu dengan mata membara, mencoba menilai strategi yang dipakai Putri. Kesombongannya tidak mengizinkan ia mundur, tetapi ia mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia kira lemah kini menjadi ancaman nyata. Preman-preman di sekitarnya menjadi bingung, ragu-ragu menghadapi gadis yang mampu menjatuhkan salah satu dari mereka hanya dengan gerakan cepat dan presisi. Putri tidak hanya menyerang, tetapi juga mengatur posisi. Ia bergerak lincah, memanfaatkan lorong-lorong sempit sebagai medan strategis. Setiap gerakan preman dicatatnya, setiap kesalahan kecil diambil sebagai celah untuk menghentikan mereka. Darah menetes di lantai lorong, aroma besi bercampur dengan minyak gorengan. Pedagang yang sebelumnya hanya menunduk kini mulai menatap dengan mata berbinar, melihat bahwa perlawanan nyata mungkin akan membawa perubahan bagi pasar yang selama ini dipenuhi ketakutan. Seorang preman besar mencoba menghadangnya, mengira kekuatan fisiknya cukup untuk menghentikan Putri. Tapi gadis itu bergerak gesit, menghindari serangan dengan satu lompatan, lalu membalas dengan pukulan terarah yang membuat preman itu tersungkur. Sorak kagum terdengar dari pedagang yang menonton, sementara ketegangan di pasar meningkat. Setiap serangan Putri bukan hanya membela diri, tetapi juga memberi sinyal bahwa Raja Preman itu bukanlah penguasa tak terkalahkan. Rian mulai mendekat, mencoba menunjukkan otoritasnya. "Hentikan gadis kecil itu!" teriaknya, suaranya memekakkan telinga. Preman-preman lain mencoba melawan, tapi ketakutan mulai terlihat jelas di mata mereka. Putri menatap tajam, tidak mundur, setiap gerakan dipersiapkan dengan sempurna. Ia memanfaatkan setiap kekacauan untuk menyerang, setiap peluang untuk melemahkan mereka.
Lorong-lorong pasar yang selama bertahun-tahun menjadi wilayah teror kini dipenuhi darah dan keberanian yang mengalir bersamaan. Pedagang yang menonton mulai bergabung diam-diam, memberikan batu, kayu, atau alat sederhana lainnya untuk membantu Putri. Momen itu bukan hanya tentang satu gadis melawan preman, ini adalah kebangkitan seluruh pasar. Keberanian yang dulu tersembunyi kini menjadi gelombang, dan setiap preman yang terjatuh semakin menegaskan bahwa tirani Rian tidak akan bertahan lama. Pasar, yang selama ini sunyi dalam ketakutan, kini berdenyut dengan semangat perlawanan yang nyata. Malam tiba, lorong-lorong sunyi namun penuh jejak darah dan perjuangan. Putri berdiri di tengah pasar yang kini sedikit terkendali, tubuhnya lelah tapi matanya tetap tajam. Ia tahu ini baru langkah pertama dari perlawanan yang lebih besar, bahwa Raja Preman itu masih belum sepenuhnya dihentikan. Namun satu hal jelas, hari ini, pasar melihat bahwa satu gadis, meski kecil, mampu menentang kekuasaan brutal. Lorong-lorong yang dulu hanya menyimpan ketakutan kini berdenyut dengan janji pembalasan dan keadilan yang tak terelakkan. Pasar pagi itu dipenuhi ketegangan yang mencekam. Rian muncul dengan langkah berat, wajahnya merah karena amarah yang tak tertahankan. Kali ini, bukan sekadar preman biasa yang ia bawa, tetapi seluruh pasukan bayaran yang biasanya ia gunakan untuk menindas. Suara langkah mereka menggema di lorong-lorong sempit, menimbulkan hawa takut yang membuat pedagang menunduk lebih dalam dari biasanya. Setiap mata mengikuti Rian, sadar bahwa hari ini mungkin akan menjadi hari yang paling kejam sejak pasar jatuh ke tangannya. Rian menatap Putri dari jauh, matanya membara dengan campuran amarah dan kebingungan. Gadis kecil itu telah berani melawan, bahkan menjatuhkan beberapa preman yang dianggapnya tak tergoyahkan. "Kau pikir bisa mengacak-acak pasar ini sendirian?" teriaknya, suaranya bergema seperti guntur di lorong-lorong. Anak buahnya menyiapkan pentungan, sabetan kayu, dan alat tajam lainnya, siap menyerang sekaligus menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Pasar yang sebelumnya tegang kini terasa seperti medan perang yang akan pecah setiap saat. Putri menyadari kedatangan Rian dan pasukannya, namun ia tidak mundur. Ia menatap tajam, menarik napas dalam, dan mengatur posisi. Setiap gerakan yang ia lakukan kini lebih strategis, hasil dari latihan diam-diam bertahun-tahun dan pengalaman dari perlawanan kecil. Sebelumnya, ia tahu bahwa hari ini tidak ada ruang untuk kesalahan, satu gerakan yang salah bisa berarti kematian bagi dirinya, dan semua harapan pedagang akan lenyap. Seorang preman maju menyerang Putri dengan pentungan besar. Gadis itu menghindar dengan lincah, lalu membalas dengan serangan cepat, memukul lengan preman hingga pentungan terlepas. Suara benturan bergema, dan preman itu tersungkur ke lantai dengan luka yang cukup parah. Pedagang di sekitar menahan napas, kagum dan ketakutan sekaligus. Ini bukan lagi keberanian simbolis, Putri telah menjadi ancaman nyata, dan setiap pukulannya kini membawa konsekuensi serius bagi preman-preman Rian. Rian semakin marah, kesombongannya mulai terguncang oleh kemampuan Putri yang luar biasa. Ia melangkah lebih dekat, mencoba mengambil alih perlawanan itu dengan kekuatan brutalnya sendiri. Namun setiap langkahnya diikuti oleh pengawasan Putri yang tajam. Gadis itu bergerak gesit, memanfaatkan setiap lorong sempit, setiap celah antara tumpukan dagangan untuk menghindari serangan Rian dan menyerang balik dengan presisi. Setiap serangan preman yang menyerang Putri dibalas dengan cepat, meninggalkan bekas luka dan ketakutan di wajah mereka. Pedagang lain mulai berani ikut membantu, diam-diam memberikan alat, batu, dan kayu untuk membantu Putri menghadapi pasukan Rian. Sekarang bukan hanya satu gadis melawan preman, ini adalah gelombang perlawanan yang muncul dari seluruh lorong pasar. Suara jeritan, benturan kayu, dan teriakan mengisi udara. Pasar yang selama bertahun-tahun hanya menunduk kini menjadi medan perlawanan yang nyata, di mana satu gadis mampu menjadi pusatnya. Rian, yang kesombongannya selama ini tak tertandingi, mulai panik. Setiap preman yang tersungkur, setiap serangan Putri yang berhasil, membuatnya sadar bahwa kekuasaan yang ia bangun dari ketakutan bisa runtuh. Ia mencoba mengintimidasi dengan teriakan lebih keras, namun aura gadis itu tidak tergoyahkan. Api di mata Putri kini menyala lebih kuat, bukan hanya untuk membela diri, tetapi untuk menuntut keadilan bagi seluruh pedagang yang tertindas. Saat malam mulai menutupi pasar, pertarungan hari itu meninggalkan jejak darah dan ketegangan yang pekat. Putri berdiri di lorong yang kini sebagian besar telah terkendali. Tubuhnya lelah, namun matanya tetap menyala tajam. Ia tahu bahwa Rian belum sepenuhnya kalah, dan ancaman yang lebih besar akan datang,
tapi satu hal jelas, pasar telah melihat kekuatan sejati gadis kecil ini. Teror Rian mulai goyah, dan badai balas dendam putri baru saja memasuki tahap yang lebih serius. Pagi itu, pasar dipenuhi suara teriakan, benturan kayu, dan raungan ketakutan. Rian muncul di tengah pasar, wajahnya merah, tangan mengepal, dan seluruh pasukannya bersiap menyerang. Pedagang yang biasanya menunduk kini menyingkir, tak ingin menjadi korban, sementara putri berdiri di tengah lorong, spatula di tangan, tubuh tegap, dan mata menyala penuh tekad. Kali ini, bukan sekadar pertahanan, ia siap menghadapi Rian secara langsung. Pasar yang biasanya menjadi tempat dagang kini berubah menjadi medan perang yang riuh dan kacau. Preman-preman Rian menyerbu, mencoba mengepung putri dari segala arah. Gadis itu bergerak lincah, menghindari serangan, menendang, memukul, dan melompat dari satu tumpukan dagangan ke dagangan lain. Setiap pukulan mengenai titik lemah, setiap serangan diarahkan dengan presisi. Darah menetes di lantai lorong, aroma besi bercampur minyak gorengan. Pedagang yang menonton dari balik dagangan mereka menahan napas, kagum sekaligus takut, menyadari bahwa satu gadis telah mengubah dinamika pasar sepenuhnya. Rian maju sendiri, matanya menatap putri dengan campuran amarah dan kebingungan. "Kau akan menyesal menantangku," teriaknya, suaranya bergema di lorong-lorong pasar. Tapi, putri tidak mundur. Ia menahan napas sejenak, menilai gerakan sang raja preman, lalu melancarkan serangan cepat. Spatula beradu dengan pentungan Rian, benturan keras mengguncang udara, dan kedua lawan saling bertarung dengan kekuatan dan ketepatan yang menegangkan. Pasar seketika hening sejenak, semua mata terpaku pada pertempuran yang menentukan ini. Preman-preman lain mencoba menyerang putri dari belakang, tapi gadis itu telah mengantisipasi gerakan mereka. Ia menendang dan memukul, membuat beberapa preman tersungkur, sementara yang lain ragu-ragu. Pedagang mulai muncul, diam-diam membantu dengan melemparkan batu atau kayu untuk mengalihkan perhatian musuh. Pertempuran bukan lagi sekadar satu lawan satu, seluruh pasar terlibat, dan putri menjadi pusat perlawanan yang menyalakan keberanian setiap orang di sekitarnya. Rian semakin marah, kesombongannya terguncang oleh kemampuan gadis kecil ini. Setiap pukulan dan tendangan putri tidak hanya menahan serangan, tetapi juga mematahkan moral anak buahnya. Ia mencoba menekan putri dengan kekuatan brutalnya sendiri, namun gerakan gadis itu terlalu gesit, terlalu cepat, dan terlalu cerdas untuk ditaklukkan. Setiap kali Rian menyerang, putri membalas dengan strategi yang tepat, memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh kesombongan sang raja preman. Pertempuran mencapai puncaknya ketika Rian melancarkan serangan besar, berusaha menumbangkan putri dengan satu pukulan dahsyat. Gadis itu menghindar dengan lompatan gesit, lalu menyerang balik dengan serangkaian pukulan dan tendangan terarah, membuat Rian terhuyung. Para preman menyaksikan ketidakmampuan majikannya menghadapi satu gadis kecil, dan ketakutan mulai menguasai mereka. Pasar, yang dulu penuh ketakutan, kini bersaksi pada kekuatan putri yang luar biasa. Pedagang lain mulai berani bergabung lebih terbuka, membantu menahan para preman yang tersisa. Lorong-lorong pasar dipenuhi darah, suara teriakan, dan bau besi yang menegangkan. Putri bergerak di tengah kekacauan itu, tetap fokus pada satu tujuan, mengalahkan Rian dan memastikan pasar aman kembali. Setiap pukulan dan gerakan yang ia lakukan bukan sekadar balas dendam, tetapi pernyataan bahwa kekejaman selama bertahun-tahun tidak akan bertahan lagi. Saat malam tiba, Rian terhuyung di tengah pasar, tubuhnya lelah, wajahnya penuh darah dan amarah. Preman-preman yang tersisa mulai melarikan diri, sadar bahwa kekuasaan mereka telah runtuh. Putri berdiri di tengah lorong, tubuhnya lelah tapi matanya tetap tajam, menatap raja preman yang selama bertahun-tahun menindas pasar. Pasar yang dulu dipenuhi ketakutan kini dipenuhi rasa lega dan kagum. Hari ini, darah telah menandai titik balik, pasar mulai aman kembali, dan putri membuktikan bahwa satu keberanian bisa menumbangkan kesombongan seorang raja preman. Pasar pagi itu sunyi, tapi hawa tegang masih terasa. Rian, yang selama bertahun-tahun menebar teror, kini terhuyung di tengah lorong yang berantakan. Tubuhnya berdarah, wajahnya penuh luka, dan kesombongannya yang dulu menggelegar kini runtuh seperti kastil pasir di pantai. Preman-preman yang tersisa hanya berdiri terpaku, tidak berani menatap putri yang kini berdiri tegap di depan mereka. Semua mata pedagang tertuju padanya, penuh harapan dan kagum, menyaksikan akhir dari raja preman yang selama ini menindas mereka. Putri menatap Rian dengan mata dingin, tapi tidak ada kebencian yang membabi buta.
Ia hanya menatap dengan ketegasan yang menyampaikan satu pesan, kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan akan selalu memiliki batas. Pasar ini bukan milikmu lagi, bisiknya, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Ryan mencoba bangkit, tapi lututnya gemetar, tubuhnya tak lagi mampu menahan beban kekuasaan yang ia kira tak tergoyahkan. Kesombongan yang selama ini menuntunnya kini menjadi kelemahan terbesar yang menghancurkannya. Preman-preman yang tersisa mulai melarikan diri, sadar bahwa majikan mereka telah kalah. Tidak ada lagi tawa garang atau ancaman kosong. Pasar, yang selama bertahun-tahun dikendalikan oleh ketakutan, kini mulai merasakan keheningan yang damai, diiringi oleh aroma gorengan yang sempat terlupakan. Para pedagang perlahan muncul dari balik lapak mereka, menatap Putri dengan rasa hormat dan kagum. Gadis kecil penjual gorengan itu kini menjadi simbol kebebasan yang telah lama mereka rindukan. Ryan jatuh tersungkur ke lantai, menatap Putri dengan campuran amarah dan kehancuran. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini ia bangun dengan pukulan, ancaman, dan ketakutan ternyata rapuh. Tidak ada satupun preman yang tersisa untuk melindunginya, dan pasar yang selama bertahun-tahun tunduk kini telah melihat kekuatan satu orang yang berani berdiri menentangnya. Rasa takut yang dulu ia ciptakan kini berbalik, menghantuinya, dan kesombongan yang menjadi identitasnya hancur di depan mata semua orang. Pedagang mulai berani berjalan di lorong-lorong yang berantakan, membersihkan sisa-sisa kekacauan. Tawa kecil terdengar kembali, menggantikan teriakan ketakutan yang selama ini mengisi udara. Putri berdiri di tengah pasar, tubuhnya lelah, tapi matanya tetap menyala. Ia melihat wajah para pedagang yang tersenyum lagi, melihat anak-anak yang berlarian tanpa takut, dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa kemenangan yang membawa kedamaian sejati. Ryan, yang kini kehilangan seluruh kendali, merunduk di sudut pasar, menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun dari ketakutan tidak pernah bisa bertahan lama. Putri mendekat, tidak untuk menghancurkan, tapi untuk memastikan bahwa sang raja preman tidak akan kembali menindas. Ia memberikan satu peringatan yang jelas, jika kau kembali menindas pasar ini, kau akan menghadapi aku lagi. Suara Putri tegas, dan meski lelah, setiap kata yang keluar seperti pedang yang menusuk kesombongan terakhir Ryan. Malam tiba, dan pasar mulai pulih secara perlahan. Lampu-lampu minyak menyala di lorong-lorong, aroma makanan kembali memenuhi udara, dan suara pedagang yang menawar terdengar lagi. Putri menatap gerobaknya, tempat yang telah menjadi saksi perjalanan panjangnya dari gadis kecil yang tak berdaya menjadi simbol perlawanan yang tak terbendung. Pasar, yang selama bertahun-tahun menjadi tempat ketakutan, kini mulai bernapas lagi, damai, dan aman berkat keberanian satu gadis. Dalam keheningan malam itu, Putri berdiri di tengah lorong, menatap bintang di atas atap seng pasar. Ia tahu perjalanan masih panjang, mengembalikan pasar sepenuhnya tidak mudah, dan memastikan Ryan tidak kembali memerlukan kewaspadaan. Tapi satu hal jelas, hari ini, kesombongan seorang raja preman telah runtuh, dan pasar ini telah menemukan pahlawan sejatinya. Putri, gadis penjual gorengan yang selama ini dianggap lemah, telah membuktikan bahwa keberanian, tekad, dan keadilan bisa mengalahkan kekejaman sekalipun. Pasar pagi itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Suasana yang tadinya penuh ketegangan kini digantikan oleh aroma segar dari gorengan dan makanan pedagang lain yang tersenyum ramah. Pedagang yang dulu menunduk karena takut pada Ryan kini berdiri tegak, saling menyapa, dan menertawakan cerita-cerita kecil yang sempat hilang karena ketakutan. Lorong-lorong pasar kembali hidup, penuh dengan langkah kaki yang bebas dan suara tawar-menawar yang riang. Kedamaian yang lama hilang kini perlahan kembali menyelimuti setiap sudut pasar. Putri berdiri di depan gerobaknya, tubuhnya lelah tapi matanya bersinar. Ia melihat pedagang muda menolong pedagang tua menata dagangan yang sempat berserakan, anak-anak berlari-lari di antara lorong tanpa takut, dan senyum yang lama terlupakan muncul kembali di wajah semua orang. Gadis kecil itu telah mengubah pasar bukan hanya dengan kekuatannya, tetapi juga dengan keberaniannya. Setiap orang di pasar mulai menyadari bahwa keberanian dan keadilan bisa membalikkan ketakutan yang bertahun-tahun menindas mereka. Para pedagang mulai berkumpul, saling berbagi cerita tentang hari-hari kelam yang mereka lalui di bawah tirani Ryan. Namun kini, ada rasa lega yang menggantikan kesedihan lama. Mereka menatap Putri dengan mata penuh hormat, menyadari bahwa gadis kecil penjual gorengan ini adalah pahlawan mereka. Spatula yang dulu dianggap hanya alat sederhana kini menjadi simbol kekuatan dan keberanian yang melindungi pasar. Semua orang,
tua maupun muda, menyadari bahwa Putri bukan sekadar pedagang biasa, ia adalah pelindung sejati pasar mereka. Di tengah lorong yang kini damai, Putri menyapa pedagang satu persatu. Ia membantu menata barang yang berserakan, memberikan senyum dan kata-kata penyemangat, dan memastikan semua orang merasa aman. Suara tawa yang terdengar kini bukan lagi sekadar harapan, tetapi nyata. Pasar yang dulunya hanya tempat ketakutan kini menjadi tempat hidup yang harmonis, di mana setiap orang tahu bahwa mereka memiliki satu pelindung yang berdiri untuk keadilan dan kedamaian. Rian yang tersisa dan para preman yang masih setia diam di luar pasar, menyaksikan perubahan itu dengan ketakutan dan kebingungan. Mereka menyadari bahwa kekuasaan mereka hancur, bukan karena kekerasan, tetapi karena keberanian satu gadis. Kesombongan yang selama bertahun-tahun mereka bangun kini benar-benar runtuh. Pasar tidak lagi bisa mereka kuasai, dan setiap langkah mereka di luar lorong pasar terasa sia-sia. Putri telah membalikkan tatanan, membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah ketakutan, tetapi keberanian yang dilandasi keadilan. Seiring hari berjalan, pedagang mulai saling menolong lebih sering, berbagi hasil dagangan, dan menjaga satu sama lain. Pasar yang dulu penuh dendam dan kekerasan kini berdenyut dengan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Putri duduk sejenak di gerobaknya, melihat semua orang bekerja sama, tertawa, dan saling menyapa. Ia merasakan kepuasan yang dalam, menyadari bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Pasar ini kini benar-benar aman, damai, dan hidup kembali seperti dulu sebelum Rian muncul. Malam hari turun dengan lembut, menutupi pasar yang kini sepi namun tenang. Lampu minyak menyala, memberikan cahaya hangat di lorong-lorong yang kini bersih dan rapi. Putri menatap langit malam, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ancaman selalu mungkin muncul kembali, tetapi hari ini, ia telah membuktikan bahwa keberanian, tekad, dan keadilan bisa mengalahkan kesombongan dan kekejaman. Pasar ini kini milik para pedagang, bukan preman, dan kedamaian telah kembali. Dalam keheningan malam itu, Putri berdiri di depan gerobaknya, memandang pedagang yang mulai menutup lapak mereka dengan senyum dan rasa aman. Ia tahu bahwa perjalanan panjang telah membuahkan hasil, dan meskipun tantangan mungkin datang lagi, hari ini pasar telah menemukan pahlawan sejati mereka. Putri, gadis kecil penjual gorengan, bukan hanya melindungi pasar, ia telah menanamkan keberanian, harapan, dan rasa persaudaraan yang akan terus hidup di hati setiap pedagang. Kedamaian telah kembali, dan pasar tidak akan pernah sama lagi. Pasar pagi itu berbeda dari hari-hari biasa. Semua pedagang tampak sibuk, tetapi ada kegembiraan yang jelas di udara. Hari ini bukan hanya hari biasa berjualan, ini adalah hari penghormatan untuk Putri. Sejak fajar, pedagang menata lorong-lorong dengan bunga, kain berwarna, dan lentera yang bergelantungan di atas kepala. Anak-anak berlarian membawa bendera kecil, sementara para orang tua menyusun kursi di tempat terbuka di tengah pasar. Semua orang tampak menanti kedatangan gadis yang telah menyelamatkan pasar dari cengkeraman Rian. Putri muncul dengan gerobaknya, sedikit terkejut melihat perubahan suasana. Mata gadis itu membesar ketika melihat lorong-lorong pasar yang biasanya penuh kekacauan kini dipenuhi senyum dan warna. Pedagang-pedagang memanggil namanya dengan suara riang, menyebutnya pelindung pasar dan pahlawan kami. Tawa anak-anak terdengar riang saat mereka mengelilingi Putri, dan aroma gorengan yang ia jual kini menjadi simbol kebahagiaan dan kemenangan. Hati Putri berdebar, tetapi rasa bangga dan haru membuatnya tersenyum hangat. Seorang pedagang tua maju membawa nampan penuh kue dan makanan khas pasar. "Ini untukmu, Putri, kau telah menyelamatkan kami semua," katanya, matanya berkaca-kaca. Putri menunduk, menerima penghormatan itu dengan rasa terima kasih. Ia menyadari bahwa keberanian yang ia tunjukkan selama ini tidak hanya mengalahkan Rian, tetapi juga menumbuhkan keberanian dan rasa persaudaraan di antara pedagang. Pasar yang dulu penuh ketakutan kini kembali menjadi rumah bagi mereka semua. Seiring matahari naik lebih tinggi, warga lain mulai berkumpul di lapangan kecil di tengah pasar. Mereka membawa hadiah sederhana, kain, buah, dan bunga, sebagai tanda penghargaan atas keberanian Putri. Gadis itu berdiri di tengah kerumunan, menerima setiap ucapan terima kasih, tetapi tetap rendah hati. Ia tahu bahwa kemenangan yang ia raih bukan karena dirinya saja, tetapi karena dukungan diam-diam para pedagang yang telah menolongnya menghadapi Rian dan para preman. Seorang anak laki-laki kecil maju, menyerahkan sebuah kerajinan tangan yang terbuat dari kertas dan kayu. "Ini untukmu, Putri,"
"Kau pahlawan kami," katanya dengan mata berbinar. Putri tersenyum lembut, menepuk kepala anak itu, dan merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia sadar bahwa perlawanan dan keberanian tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga menanamkan harapan pada generasi berikutnya. Pasar kini menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh, bermain, dan belajar tanpa rasa takut. Para pedagang menyalakan lentera dan menatap panggung kecil di tengah pasar. Suara musik tradisional terdengar, sementara gadis-gadis dan pemuda memamerkan tarian dan nyanyian untuk menghormati Putri. Setiap gerakan tarian mengekspresikan rasa syukur dan kebanggaan atas keberanian gadis kecil itu. Putri berdiri di panggung, menyaksikan semua ini dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakan sederhana untuk melawan ketidakadilan akan menghasilkan penghormatan dan cinta sebesar ini. Malam semakin larut, tetapi pasar tetap hidup dengan cahaya lentera dan tawa. Putri berjalan di lorong-lorong, menyapa pedagang dan warga, memastikan semua orang merasa nyaman dan aman. Ia menyadari bahwa penghormatan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang kemenangan seluruh komunitas. Bersama mereka, pasar benar-benar pulih, bukan hanya dari kekerasan Rian, tetapi juga dari ketakutan dan rasa putus asa yang menumpuk selama bertahun-tahun. Saat malam menutup seluruh pasar, Putri berdiri di gerobaknya, menatap bintang yang muncul di langit. Ia menarik napas panjang, merasakan damai yang telah lama hilang. Semua orang di pasar menatapnya dengan hormat dan kagum, tetapi Putri tahu bahwa tugasnya masih berlanjut, menjaga kedamaian, mengajarkan keberanian, dan memastikan pasar tetap menjadi tempat aman bagi semua. Malam itu, pasar bukan hanya aman dan damai, ia telah menemukan pelindung sejatinya, dan Putri, gadis kecil penjual gorengan, menjadi simbol keberanian yang tak akan terlupakan. Pasar pagi itu kembali tenang, namun ada aura berbeda yang menyelimuti lorong-lorong dan tenda pedagang. Tidak ada ketegangan, tidak ada ketakutan, hanya rasa damai yang menenangkan. Nama Putri telah menyebar ke seluruh sudut pasar, dan setiap pedagang, tua maupun muda, memandangnya dengan rasa hormat yang tulus. Gadis kecil yang dulu hanya penjual gorengan kini menjadi simbol keberanian, keadilan, dan harapan yang hidup di tengah hiruk-pikuk pasar. Anak-anak berlarian di antara tenda, meniru gerakan Putri saat bertarung, sambil tertawa riang. Pedagang tersenyum, menyapa satu sama lain dengan hangat, dan orang tua menatap dengan bangga, mengetahui bahwa kedamaian kini menjadi milik mereka sepenuhnya. Setiap sudut lorong pasar tampak bersih, rapi, dan penuh kehidupan. Legenda tentang gadis penjual gorengan yang menundukkan Raja Preman telah menjadi cerita yang hidup di antara tawa, aroma makanan, dan cahaya lentera yang lembut. Putri duduk di gerobaknya, mengawasi pasar dengan mata yang tajam, namun penuh kelembutan. Ia tahu bahwa meskipun hari ini damai, ancaman bisa datang kapan saja. Namun yang berbeda sekarang adalah kesadaran bahwa keberanian satu orang bisa membangkitkan semangat seluruh komunitas. Gadis itu tersenyum tipis, melihat pedagang menolong satu sama lain, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan lorong-lorong yang dulunya dipenuhi ketakutan kini dipenuhi kehidupan. Warga dan pedagang mulai menceritakan kisah keberanian Putri kepada generasi baru. Mereka berbicara tentang bagaimana satu gadis kecil menghadapi Rian, Raja Preman yang selama bertahun-tahun menindas mereka. Cerita itu disampaikan dengan rasa kagum, dan setiap pendengar, tua maupun muda, belajar bahwa keberanian tidak diukur dari ukuran tubuh atau usia, tetapi dari tekad dan hati yang tidak pernah menyerah. Putri menjadi legenda hidup, bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi sebagai simbol harapan dan keadilan. Seiring waktu, pasar berkembang menjadi tempat yang lebih aman dan ramah. Pedagang bekerja sama, anak-anak belajar saling menolong, dan setiap orang tahu bahwa Putri selalu menjadi pelindung di balik kedamaian itu. Keberaniannya tidak hanya mengalahkan kekejaman Rian, tetapi juga menanamkan keberanian dan solidaritas di antara semua warga pasar. Lorong-lorong yang dulunya gelap kini dipenuhi cahaya, tawa, dan aroma makanan yang menggoda. Malam hari, lampu-lampu minyak menyala di lorong-lorong pasar, dan Putri berjalan di antara pedagang yang mulai menutup lapak mereka. Mereka semua menyapanya dengan senyum hangat, beberapa menunduk hormat, dan yang lain memberikan pelukan sederhana. Gadis kecil itu menyadari bahwa perjuangannya telah membentuk komunitas yang kuat, di mana ketakutan telah digantikan oleh keberanian, persaudaraan, dan rasa saling menghormati. Legenda Putri tidak hanya hidup di hati pedagang, tetapi juga di lorong-lorong pasar itu sendiri. Setiap langkahnya, setiap senyumnya,
dan setiap keberanian yang ia tunjukkan menjadi cerita yang akan diceritakan turun-temurun. Pasar yang dulunya hanya dikenal karena ketakutan kini dikenal sebagai simbol keberanian dan solidaritas, berkat satu gadis penjual gorengan yang menolak tunduk pada kesombongan dan kekejaman. Dalam keheningan malam terakhir itu, Putri berdiri di tengah pasar, menatap bintang di atas atap seng. Ia tersenyum, tahu bahwa pasarnya aman, damai, dan penuh harapan. Gadis kecil itu telah menjadi legenda sejati, pahlawan yang tidak hanya melindungi pasar, tetapi juga mengajarkan bahwa keberanian, keadilan, dan tekad dapat mengubah dunia, bahkan dari tempat yang paling sederhana sekalipun. Pasar akan selalu mengenangnya, dan cerita Putri akan hidup selamanya di hati semua yang pernah menyaksikan keberaniannya.